kasih salam damai sejahtera bagi kita semua, Jemaat Korops 2 Palu dimanapun kita berada. Izinkan saya pagi hari ini menyapa kita sekalian, menyapa seluruh Jemaat Korops 2 Palu, bahkan siapapun kita yang saat ini sedang mempersiapkan diri dan menikmati ibadah istimewa hari ini. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Momen ibadah hari ini tentu berbeda dari biasanya, sebab kita masing-masing sedang ada dan beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua ditanya tentang situasi dan keadaan yang sedang kita jalani saat ini, kita mungkin akan mengatakan, saya capek dengan keadaan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa keadaan dan situasi yang sedang kita jalani saat ini adalah merupakan bagian dari jawaban doa kita yang selama ini kita naikkan kepada Tuhan tanpa kita sadari. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, Tuhan apapun yang saya hadapi berikan saya kekuatan. Bapak Ibu sekalian, saat inilah Tuhan ingin melihat apa yang kita buah dari doa yang kita naikkan kepadanya. Saudaraku, hal istimewa dan ibadah pagi hari ini adalah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dengan tujuan mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saya ingin mengingatkan kita semua bahwa hal ini, momen ini sangat penting untuk kita terus mengingat bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon kiranya hadirat Tuhan hadir di sini, tidak hanya sekedar memberkati ibadah kita, tetapi menguasai hati kita, sehingga kita benar-benar menikmati persekutuan ini, menikmati jamuan sehidangan dengan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon kehadiran Tuhan melalui pujian yang kita akan naikkan kepadanya. Undang Tuhan untuk hadir menguasai hati kita. Mari masuk, dan kuberikan hatiku tempat kediaman-Mu. Saya jemput kita berdiri, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua jemaat Tuhan Korops 2 Palu. Pada pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita, pikiran kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri
kita satu dalam doa. Tuhan Allah di dalam sorga, Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab pada hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah dalam ibadah kenaikan ini kami diberkati oleh Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentu kita semua mengamini bahwa di setiap detik yang kita lewati, di setiap langkah yang kita ayun, di dalam setiap desa nafas kita, di dalam setiap detak jantung kita adalah mujizat Tuhan. Sebab itu kita perlu menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan apapun di luar pertolongan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita temui bahwa bila sakit menjadi sembuh, bila kesulitan menjadi sebuah kemudahan, bila gagal menjadi sukses, anak-anak memperoleh pekerjaan, lulus ujian, kita meraih berkat berlimpah, kita menikmati kesenangan demi kesenangan, kita baru menganggap itu mujizat Tuhan. Bagaimana jika hal yang sebaliknya terjadi? Bagaimana jika semua yang kita harapkan justru menjadi anti klimaks dari keinginan dan harapan kita? Anak-anak kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, usaha gagal, kita kehilangan pekerjaan, gaji, pendapatan kita di kantor dikurangi untuk mengantisipasi kesehatan sebuah perusahaan. Kesulitan demi kesulitan nampaknya tidak berujung. Bagaimana dengan kondisi dan keadaan dalam hidup kita yang tanpa kita sadari terus berjalan? Adakah di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang pernah merenungkan organ tubuh kita, jantung, yang terus bekerja memompa darah ke seluruh tubuh tanpa berhenti, sadar atau sedang tidak sadar kita? Adakah kita pernah merenungkan darah dalam tubuh kita yang terus mengalir mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah hidup karena kemurahan Tuhan. Hari-hari yang kita sedang jalani saat ini adalah hari-hari yang sedang dihiasi oleh Tuhan dengan kemurahan-Nya. Hari-hari yang dihiasi oleh Tuhan dengan rancangan damai sejahtera. Kita ada saat ini oleh karena kasih Tuhan. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan. Kita agungkan Dia dengan pujian berkat kemurahan-Mu, untuk menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terhitung jumlahnya. Berkat kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
menghadiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena anugerah Tuhan yang tidak terkira, yang sudah kami alami, sudah kami nikmati di setiap perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan merupakan pernyataan kami, merupakan ungkapan yang keluar dari hati kami, bahwa betapa kami tidak berdaya, betapa kami tidak bisa mengandalkan apa yang kami punyai. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya mereka pun mempunyai ungkapan syukur yang sama untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Engkau mendengar, Engkau melihat apa yang sedang mereka syukuri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau jawab setiap permohonan yang dinaikkan kepadamu. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, satu hal yang kami pastikan, yang kami tahu, bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Banyak situasi dan keadaan yang membuat kami cemas, keadaan yang membuat kami khawatir. Tetapi dengan keadaan yang membuat tidak menentu itu, kami sadar bahwa ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan setiap saat. Ini doa syukur kami Bapa. Kami naikkan demi percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan. Mayor Albert Sango akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan nyanyikan kor Aku Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak lagi sekali kita berdoa sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan rohani dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu membuat kami semakin kuat dan teguh meyakini akan kuasa Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus,
dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi peringatannya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya memberikan judul Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga merupakan rangkaian peristiwa penting, mulai dari kelahirannya, pelayanannya di bumi, penderitaannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Kenaikan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa ia bukan dari dunia ini, dan juga menegaskan bahwa dia adalah Allah yang hidup yang kita sembah. Karena itu, mari kita belajar dari beberapa bagian penting. Yang pertama, Tuhan Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 dan Injil Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat 11 berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi di sini ia membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Arti dari Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus ialah ia menenggelamkan kehidupan kita seluruhnya ke dalam kuasa Roh Kudus. Syarat-syarat untuk mengalami baptisan Roh Kudus dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobat dalam bahasa Yunani metaneo, atau perubahan pikiran, berpaling dari dosa, berjalan berlawanan arah. Baptisan air salah satu tanda pertobatan dengan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata,
Di dalam Dia ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus Allah yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagaimana kita sampai memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dimeteraikan dalam bahasa Yunaninya spragio, yang berarti menutup atau mengamankan dengan segel, atau meterai, menandai dengan meterai Allah. Jaminan dalam bahasa Yunani-nya mengatakan arabon, yang berarti bersungguh-sungguh mencengkeram, menjamin kehidupan kita. Nah, Roh Kudus sungguh-sungguh mencengkeram, melindungi kita, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup merebut kita dari Kristus. Roh Kudus menjamin keamanan kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat yang kedua berkata, orang-orang yang hidup di luar Kristus tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan setelah kematian. Hal ini akhirnya membuat mereka takut menghadapi kematian. Salah satu contoh, kalau ada seorang meninggal, biasanya sanak saudaranya yang masih hidup membuat miniatur-miniatur dari kertas yang berbentuk rumah, kendaraan, perabot, bahkan membuat uang kemudian dibakar. Menurut mereka, hal ini dilakukan agar orang yang sudah meninggal akan memiliki bekal di akhir nanti. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat 1 dan 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Surga adalah suatu tempat yang indah, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam Wahyu 21 ayat 2. Di surga tidak ada penderitaan, duka cita, sakit penyakit, krisis ekonomi, perang dan lain-lainnya yang menyengsarakan. Di surga penuh dengan musik, nyanyian-nyanyian surga yang hanya berpusatkan kepada Tuhan Allah. Dalam Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 19 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan dilakukan dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke surga. Mengapa dia akan datang? Untuk menjemput kita yang ada sebagai mempelainya. Kita adalah mempelai wanita dan dia adalah mempelai laki-laki. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita telah dipertunangkan sebagai perawan suci dengan Kristus, yang adalah mempelai laki-lakinya. Masa pertunangan adalah masa yang sangat menentukan bagi seseorang untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kapan kita bertunangan dengan Kristus? Waktu kita mengambil keputusan percaya kepada Kristus, itulah waktu pertunangan kita dengan Kristus. Di mana kita bertunangan dengan Kristus? Waktu kita hidup di dalam dunia ini. Segala sesuatu sedang diuji selama ini. Pikiran diuji, iman kita diuji, kesetiaan kita diuji. Apakah kita terjadi persinahan atau perselingkuhan secara rohani?
Dan apakah kita menyimpang untuk mencintai sesuatu yang lain lebih daripada Kristus, atau tidak? Semuanya akan teruji pada masa ini atau masa pertunangan secara rohani. Orang yang tahan uji akan layak menjadi mempelai perempuan. Untuk masuk ke dalam pesta pernikahan, anak domba dalam Wahyu 19 mengatakannya, setiap orang harus memiliki pakaian pesta. Lukas 22 ayat 1 sampai 14. Perjamuan kawin seorang raja yang dihadiri oleh seorang yang tidak berpakaian pesta, itu dalam ayat yang ke-11. Wahyu 3:18, membeli daripadaku pakaian putih dan memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Wahyu 19 ayat 8 mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus Allah. Pakaian pesta menunjuk pada kekudusan hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan Matius 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat yang kekal untuk saudara dan saya. Apakah kita sudah siap masuk ke dalam Roh Kudus sehingga menikmati segala berkat-Nya? Apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan yang kekal setelah kematian? Apakah kita sudah membuktikan bahwa kita adalah mempelai Kristus, sehingga ketika Ia datang kembali untuk kedua kalinya, maka kita diangkat bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Di hari kenaikan-Mu yang kami peringati pada hari ini, kami meyakini bahwa Engkau naik dan pergi ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kami, sehingga ada satu pengharapan iman bahwa suatu hari kelak nanti kami juga akan masuk ke tempat yang Engkau sediakan itu. Bapa di dalam surga, biarlah semua jemaat-Mu, umat-Mu, mereka diteguhkan iman walaupun beribadah di rumah. Di tengah-tengah situasi mewabahnya COVID ini, kami percaya umat Tuhan dilindungi. Semua masyarakat Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Dan juga pemerintah pusat sampai daerah yang telah melakukan segala upaya, biarlah dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat terlepas dari serangan virus corona ini, dan virus corona segera berlalu dari negara kami. Bapa di dalam surga, kami percaya di hari kenaikan-Mu pada hari ini membuktikan bahwa Engkau benar-benar Allah yang kami sembah, sehingga kami tidak pernah ragu percaya dengan sungguh kepadamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Pujian nomor 275 dalam buku nyanyian Bawa Selamatan mengantar kita untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
yang dikasihi Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini, saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan pujian, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian. Dan setelah itu Opsir Koros 2 Palu akan menutup rangkaian ibadah kita dengan doa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.